Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Semoga dapat kita pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan, syafaatnya jualah yang kita harapkan kelak di hari kemudian. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 5 hal Al-Quran bahagia dan membahagiakan. Ini merupakan sari dari surah Thaha, surah yang ke-20 pada ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu penerbitan tafsir inspirasi pada cetakan pertama sampai dengan yang ke-6, terutama kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu penulisan, penerbitan, dan sosialisasi serta dana cetak buku pada cetakan ke-7 ini. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 5 hal Al-Quran bahagia dan membahagiakan. Teori gelas kosong dalam menuntut ilmu. Wahyu membuat manusia bahagia. Yang pertama, pesan Al-Quran itu akan klop dengan kehidupan di dunia dan akhirat. Yang kedua, kekuasaan Allah penuh cinta kasih. Yang ketiga, Allah pemilik hakikat alam ini. Yang keempat, Allah Maha Tahu. Dan yang kelima, Allah memiliki nama, tidak saja baik, tapi terbaik. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bacakan surah Thaha 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Thaha, hanya Allah yang tahu maksudnya. Mengakui kelemahan diri adalah kekuatan. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, teori gelas kosong dalam menuntut ilmu, hanya gelas kosong yang mampu menampung air dari teko. Begitu pula dengan manusia dalam menuntut ilmu. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau menjadi sengsara. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menyengsarakan, tapi membahagiakan kehidupan menjadi lebih indah. Wahyu tidak mengenal kata sengsara. Wahyu membuat manusia bahagia. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala katakan, illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Wahyu dapat membuat manusia bahagia
karena ia mencegah keserakahan dan menciptakan pandangan manusia menjadi luas. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Al-Quran ini dan kehidupan ini bersumber dari pencipta yang satu. Pecinta dan pengamat Al-Quran akan tinggi sehingga langit yang tinggi. Satu, pesan Al-Quran itu akan sesuai dengan kehidupan di dunia dan akhirat. Seberikutnya Allah Subhanahu wa taala katakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yaitu yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas arasy. Sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Kuasa Allah penuh kasih sayangnya dalam bingkai kekuasaan mutlak. Yang kedua, kekuasaan Allah penuh cinta kasih. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin." Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Yusuf ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berikutnya berfirman, "Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara." Miliknya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Selain Allah adalah peminjam atau pemilik sementara. Pecinta Al-Quran bersama pemilik alam ini. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah pemilik hakiki alam ini. Semua makhluk pun bertasbih kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Al-Isra ayat 44. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman pada ayat yang berikutnya, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Tidak perlu mengeraskan suara dalam membaca Al-Quran dan berdoa, karena Allah mendengar bacaan Al-Quran dan doa walau diucapkan dengan suara rendah. Yang keempat, Allah Maha Tahu. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Al-Insan ayat 30. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Merupakan ekspresi bagi kita bahwa pecinta Al-Quran harus melakukan yang terbaik sebagaimana Allah telah memperlakukannya dengan sangat baik. Yang kelima, Allah memiliki nama tidak saja baik tapi terbaik. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah itu adalah Ar-Rahman, artinya yang maha memberikan kasih sayang. 5 hal Al-Quran, bahagia dan membahagiakan. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua dapat menangkap inspirasi yang ada pada surah Thaha, dan kita sebagai pecinta Al-Quran
pembaca Al-Quran, pengamal Al-Quran, dan penyampai Al-Quran. Dan mudah-mudahan Al-Quran akan bersama kita, tidak hanya di dunia, tapi juga ketika berada kita di alam-alam berikutnya. Al-Quran menemani kita di alam barzah, di alam kubur, dan Al-Quran akan menjadi hujjah manakala kita kelak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia dan juga pencipta Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Insyaallah berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.